Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Juliana Elizabeth dengan NPM 1910104005, Putri Ayu Wulandari dengan NPM 1910104009, Riyani Suciani dengan NPM 1910104012, dan Adinda Putri Azahra dengan NPM 1910104023 ingin menyampaikan materi pada pertemuan ke-11, yaitu mengenai tanggung jawab sosial, budaya, moral, dan etika perusahaan. Baik, saat ini kita masuk ke dalam materi pertama pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. A. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disebut juga dengan Corporate Social Responsibility atau CSR, menurut World Business Council on Sustainable Development, adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan CSR ini. Dalam era globalisasi, kesadaran akan penerapan CSR menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk atau barang yang ramah lingkungan. Salah satu prinsip GCG adalah masalah pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya, B. Mengenai jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. 3 jenis kepentingan publik yang dewasa ini cenderung terabaikan oleh perusahaan adalah: yang pertama, perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya, sedangkan masyarakat di sekitarnya, tempat perusahaan tersebut berdomisili, kurang diperhatikan. Lalu yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, sebagian besar keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh perusahaan hanya dinikmati oleh pemilik saham perusahaan saja. Yang ketiga, masyarakat sekitar yang menjadi korban perusahaan tersebut sebagian besar mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. Hal itu dikarenakan belum adanya hukum atau regulasi yang mengatur secara jelas mengenai akuntabilitas dan kewajiban perusahaan kepada publik. Selain tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, tanggung jawab lainnya menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup. Dalam era reformasi yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keterbukaan, seharusnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya semakin meningkat. Perusahaan yang tidak memiliki kepedulian sosial dengan lingkungan sekitarnya akan banyak menemui berbagai kendala seperti seringnya masyarakat sekitar berunjuk rasa, bahkan ada perusahaan yang terpaksa ditutup oleh pihak yang berwenang. Baik, selanjutnya C. Mengenai konsep triple bottom line. Istilah triple bottom line ini dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yaitu Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 20th Century Business. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P, yaitu Profit, People, and Planet. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat atau people, serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja. Namun, juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Laporan suatu perusahaan yang menggunakan model triple bottom line ini
Selain melaporkan aspek keuangan, juga melaporkan aspek kepedulian sosial dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya yang D, yaitu corporate citizenship. Corporate citizenship dan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini merupakan dua topik yang sedang menjadi sorotan publik. Corporate citizenship merupakan cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan berbagai pihak baik pelanggan atau pemasok, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era globalisasi ini, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan semakin berat, karena selain dituntut untuk mendapatkan keuntungan, dalam jangka panjang juga dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas. Tujuan Good Corporate Citizenship ini adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif, serta membantu memperbaiki kualitas hidup manusia. Corporate citizenship ini terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan. Salah satu program GCC yang ditujukan untuk memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat, baik yang terkait langsung dengan proses usaha perusahaan maupun lingkungan, yaitu misalnya lingkungan dunia pendidikan. Selain itu, adanya program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL di lingkungan BUMN merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial bagi masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi dan termasuk implementasi dari GCC. 4 manfaat yang diperoleh perusahaan apabila menerapkan GCC adalah: yang pertama, meningkatkan reputasi manajemen. Reputasi merupakan hal yang kritikal bagi kesuksesan perusahaan. Reputasi yang positif perlu dibangun dan dikelola oleh perusahaan secara serius. Yang kedua, mempermudah dalam mengelola profit resiko dan manajemen resiko. Beberapa resiko potensial yang mungkin akan menimpa perusahaan perlu diantisipasi sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang merugikan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi terutama pada karyawan level bawah. Perusahaan dapat berkembang dengan pesat apabila para karyawan memiliki ide-ide kreatif dan inovasi yang tinggi yang dapat diaplikasikan untuk kemajuan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan yang menerapkan GCC akan berfokus pada tujuan utama, sehingga dapat melakukan perbaikan langsung pada berbagai bidang operasional yang berdampak pada penghematan biaya. Lalu yang E mengenai manfaat CSR. Terdapat 4 manfaat yang diperoleh perusahaan jika mengimplementasikan adanya CSR. Yang pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan citra atau image yang positif dari masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital atau modal. Yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi kedua pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai budaya perusahaan. A. Pengertian budaya perusahaan. Budaya perusahaan atau corporate culture adalah kumpulan nilai-nilai dan unsur-unsur yang menentukan identitas dan perilaku suatu organisasi perusahaan. Budaya perusahaan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. Budaya perusahaan bukan hanya sekedar buku pintar yang tersimpan dalam laci atau rak buku saja, namun perlu diaplikasikan dalam operasional perusahaan sehari-hari. Sukses atau tidaknya suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memang tidak terlepas dari budaya perusahaan yang dimilikinya.
Oleh karena itu, budaya perusahaan perlu diaktualisasikan melalui penyusunan pedoman kebijakan sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kontribusi seluruh anggota perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Budaya perusahaan merupakan hasil penggalian dari perjalanan panjang suatu perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah dan dikristalisasikan serta dirumuskan dengan dirangsang oleh berbagai inspirasi dari perusahaan lain dan berbagai tantangan dari luar. Saat ini masalah budaya perusahaan banyak mendapatkan sorotan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya penurunan kinerja yang terjadi di berbagai perusahaan. Selanjutnya adalah filsafat perusahaan. Filsafat perusahaan merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan menjadi pandangan hidup seperti pada pedoman dasar setiap karyawan di dalam mengemban tugasnya masing-masing. Filsafat perusahaan senantiasa memberikan nyawa dan menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan, sistem, prosedur, dan peraturan perusahaan, termasuk strategi yang akan dijalankan dalam upaya mewujudkan visi misi dalam perusahaan. Filsafat perusahaan sering disebut sebagai kredo perusahaan. Filsafat perusahaan diciptakan agar pertanyaan misi mengandung makna yang dalam dan terpatri di dalam hati sanubari setiap karyawan. Perusahaan yang dapat berkembang pesat dalam jangka waktu yang panjang ternyata memiliki budaya perusahaan yang kuat. Menurut Andrew, menyatakan bahwa budaya perusahaan adalah sumber kekuatan perusahaan. Perusahaan yang memiliki budaya perusahaan yang kuat akan mampu bertahan melewati jumlah rintangan ataupun tantangan yang muncul dalam berbagai masa. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai budaya. Budaya perusahaan merupakan prinsip atau basic principle dalam pengembangan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan komparatif dan daya saing perusahaan. Budaya perusahaan juga harus selaras dengan tujuan jangka panjang yang tercermin dalam visi dan misi. Selain itu, nilai budaya atau value of culture merupakan suatu yang dimiliki atau sesuatu yang dianut dan dipercaya bersama oleh seluruh karyawan perusahaan yang tercermin pada norma perilaku dalam aktivitas sehari-hari. Adapun beberapa contoh nilai dari budaya yang sering dipraktikkan oleh perusahaan antara lain yang pertama, kerja keras. Nilai kerja keras merupakan suatu usaha bersungguh-sungguh tanpa melakukan penundaan waktu. Artinya, pekerjaan yang bisa diselesaikan pada hari ini akan diselesaikan pada hari ini juga. Yang kedua, disiplin. Nilai disiplin tidak hanya ditunjukkan datang tepat waktu atau on time, atau tidak terlambat, namun juga berarti menepati acara-acara rapat. Ketiga, integrasi. Nilai integrasi ini ditunjukkan oleh sikap yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, kesesuaian antara perkataan dengan tindakan, serta penuh tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan. Yang keempat, pembelajaran. Nilai pembelajaran ditunjukkan dari sikap yang selalu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta bersedia menjalankan pendidikan profesi keberlanjutan atau PPL sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kelima, kerjasama atau teamwork. Teamwork ini merupakan nilai kerjasama yang ditunjukkan dengan kesediaan untuk memberikan dan menerima kontribusi dari atau kepada sesama karyawan, atasan, atau pihak lain yang terkait untuk mencapai visi misi perusahaan. Selanjutnya, yang keenam, saling menghargai. Nilai saling menghargai ditunjukkan dengan penghargaan terhadap individu, tugas, dan tanggung jawab pihak lain. Yang ketujuh, motivasi. Nilai motivasi ditunjukkan dengan penuh gagasan, kreatif, aktif, dan menyukai tantangan. Yang selanjutnya, nilai terampil ditunjukkan dengan menguasai pekerjaan, cepat, tanggap, dan akurat. Dan yang terakhir, yang kesembilan, bersih. Nilai bersih ditunjukkan dengan transparan dan dalam pengelolaan dan terpercaya di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, mengenai hubungan antara GCG atau Good Corporate Governance dengan budaya perusahaan. Menurut mantan CEO Bank BRI, Joko Santoso Mulyono menjelaskan bahwa sebelum perusahaan menerapkan GCG, sebaiknya perusahaan telah menerapkan terlebih dahulu nilai-nilai yang terkandung dalam budaya perusahaan yang dianutnya.
GCG akan dapat berjalan apabila individu-individu dalam perusahaan secara internal mempunyai sistem nilai yang mendorong mereka untuk menerima, mendukung, serta melaksanakan program GCG. Hubungan antara GCG dengan budaya perusahaan ini ternyata berbanding lurus. Implementasi di perusahaan dapat berhasil dan lancar apabila didukung dengan internalisasi budaya perusahaan yang baik. Tanpa adanya budaya perusahaan yang kuat dan dijalankan secara konsisten, maka implementasi dari GCG akan mengalami kesulitan, bahkan bisa mengalami kegagalan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai moral bersih, transparan, dan profesional atau moral BTP. Satu langkah yang menjadi awal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance atau GCG adalah dengan melalui gerakan moral bersih, transparan, dan profesional. Gerakan tersebut mengandung nilai-nilai moral dan prinsip dasar dari GCG yang bersifat universal. Gerakan ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan direksi agar memiliki landasan yang kuat dalam kegiatan operasional di perusahaan. Selanjutnya, nilai-nilai dasar dalam pedoman perilaku. Gerakan moral BTP di perusahaan perlu dilakukan dengan penuh kesadaran serta konsisten, sehingga diharapkan dapat mendorong kemajuan perusahaan dalam langkah yang memenuhi etika bisnis. Adapun beberapa hal atau nilai dasar yang terkandung seperti bersih, transparan, dan profesional. Yang pertama, gerakan moral bersih. Dalam istilah bersih terkandung nilai integrasi, integritas, kredibilitas, dan jujur, serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Seperti dengan tidak melakukan suatu perbuatan tercela, tidak melakukan praktik KKN, tidak menerima pemberian atau suap, tidak dan selalu bersikap jujur. Selanjutnya, gerakan moral transparan. Dalam istilah transparan atau transparansi terkandung nilai akuntabilitas, bertanggung jawab, keterbukaan, serta auditable. Segenap karyawan dan pimpinan perusahaan diharapkan dapat berperilaku penuh rasa tanggung jawab, terbuka, serta dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Transparan berarti segala kegiatan yang dilakukan dan informasi yang dimiliki dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Yang selanjutnya, gerakan moral profesional. Profesional di sini terkandung dalam nilai kepatuhan, kapabilitas, serta kemampuan. Segenap karyawan dan pimpinan perusahaan diharapkan dapat bekerja dengan terampil, teliti, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, perlu juga memiliki jiwa kewirausahaan, serta berani mengambil resiko untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Adapun beberapa contoh perilaku terkait dengan gerakan moral profesional seperti dengan memberikan hasil yang terbaik, memiliki visi yang jelas dan kompetisi yang memadai, dapat bekerja sama dalam kelompok, dan memiliki sikap kreatif dan inovatif. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dari gerakan moral BTP ini? Yang pertama, untuk terwujudnya GCG atau Good Corporate Governance yang konsisten dan berkesinambungan. Yang kedua, terbentuknya budaya perusahaan yang mengandung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, terbangunnya citra atau image perusahaan yang baik di mata pemangku kepentingan, masyarakat maupun pihak eksternal perusahaan. Dan yang terakhir, terhindar dari praktik-praktik KKN yang merugikan. Adapun implementasi dari penerapan gerakan moral BTP ini, beberapa perusahaan sudah menerapkan secara formal gerakan moral bersih, transparan, dan profesional, seperti diantaranya PT Pos Indonesia, PT Krakatau Steel, dan PT Retailindo. Sebenarnya, cukup banyak perusahaan yang sudah menerapkan gerakan moral bersih, transparan, dan profesional. Hanya saja, belum diformalkan dalam surat keputusan direksi ataupun manajemen perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut cepat memformalkan gerakan tersebut agar dapat mewujudkan penerapan GCG secara maksimal dalam perusahaan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai moralitas agama. Yang pertama yaitu GCG dan ajaran agama. Konsep tentang GCG secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran agama-agama yang ada. Prinsip-prinsip GCG ternyata selaras, khususnya dengan ajaran agama Islam. Dimensi moral dari penerapan GCG antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas,
prinsip pertanggungjawaban, prinsip keterbukaan, dan prinsip kewajaran. GCG sebenarnya adalah sebuah upaya perusahaan untuk mendekati garis orbit menuju pusat spiritual, seperti keterbukaan, bertanggung jawab, kepercayaan, keadilan, dan kepedulian sosial. Sikap kejujuran, bertanggung jawab, bisa dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan utama GCG. Untuk yang kedua, yaitu GCG dan Spiritual Company. GCG ternyata sangat erat kaitannya dengan spiritualitas yang bersumber pada ajaran agama. Perusahaan yang memerhatikan aspek spiritual dalam menjalankan aktivitas bisnis dapat berkembang pesat sehingga menjadi sustainable company. Perusahaan yang termasuk kategori spiritual company ternyata menjadikan GCG sebagai pedoman dan nilai perusahaan yang selalu dijunjung tinggi. 5 manfaat yang dapat diperoleh perusahaan apabila menjalankan aspek spiritualitas dalam bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan terhindar dari kecurangan atau fraud yang sangat merugikan berbagai pihak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Yang kedua, produktivitas dan kinerja perusahaan menjadi meningkat karena karyawan dapat bekerja dengan tenang serta memiliki moto kerja adalah ibadah. Yang ketiga, suasana kerja menjadi harmonis karena terdapat sinergi yang bagus antara karyawan dan pemimpin perusahaan. Yang keempat, citra atau image positif perusahaan menjadi meningkat. Dan yang kelima, perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan atau sustainable company. Yang ketiga, yaitu GCG dan Spirit Piagam Madinah. Konsep tentang good governance ternyata sangat erat kaitannya dengan aspek moralitas yang berlandaskan ajaran agama. Good governance telah berkembang pesat di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an dan mulai berkembang di Indonesia pada akhir abad ke-20 bersamaan dengan terjadinya krisis moneter. Dimensi moral dari prinsip-prinsip good governance yang bersifat universal antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip keterbukaan, dan prinsip kewajaran. Masyarakat madani lebih mudah terwujud apabila good governance dapat dijalankan secara konsisten di pemerintahan, perusahaan, serta komunitas publik. Spirit yang terkandung dalam Piagam Madinah diharapkan dapat mendorong implementasi good governance di pemerintahan, perusahaan, maupun komunitas publik. Untuk yang keempat, yaitu GCG di Lembaga Keuangan Islam. Menurut Umer M. Chapra dalam Islam and Economic Challenge tahun 2002, yang dipublikasikan melalui Islamic Economic Series nomor 17 oleh The International Institution of Islamic Thought, menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan pada beberapa negara Muslim antara lain menggunakan prinsip syariah yang lebih menekankan pada aspek harmoni. Prinsip syariah erat sekali hubungannya dengan prinsip GCG, karena lebih menekankan pada bagi hasil atau profit sharing, yang berarti lebih menonjolkan aspek win-win solution, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam berbisnis. Dalam forum IFSB, telah disepakati bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai GCG yang bernilai Islami oleh industri jasa keuangan Islam akan berdampak pada tercapainya 3 tujuan penerapan GCG sebagai berikut. Yang pertama, semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga keuangan Islam. Yang kedua, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara. Yang ketiga, keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada level of playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Lembaga keuangan Islam di Indonesia, baik yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, reksadana, dan lainnya, perlu menjelaskan prinsip GCG dalam praktik bisnis sehari-hari. Implementasi GCG di perusahaan ternyata sangat sesuai dan dianjurkan dalam ajaran agama, terutama ditinjau dari dimensi moral dan prinsip-prinsip GCG tersebut. Oleh karena itu,
Seharusnya para ulama maupun rohaniawan turut mendukung implementasi GCG di berbagai perusahaan, sehingga aspek moral ikut berperan dalam mewujudkan GCG. Selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika adalah sekumpulan nilai atau value atau norma yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut. Etika bisnis atau business ethics adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, pemerintah, dan juga masyarakat. Cakupan etika bisnis antara lain meliputi tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku dan tidak bergantung pada kedudukan individu maupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, sehingga diperlukan suatu landasan yang kuat dan kokoh. Hal ini tercermin dari adanya perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, yang didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Implementasi praktik etika bisnis yang baik akan memberikan manfaat bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Karena, yang pertama, mampu mengurangi biaya akibat dapat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik internal perusahaan maupun dengan eksternal perusahaan. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi para karyawan. Yang ketiga, melindungi prinsip kebebasan dan keadilan dalam berbisnis. Dan yang keempat, mampu meningkatkan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Selanjutnya, yaitu standar etika bisnis. Standar etika bisnis menjelaskan bagaimana perusahaan dan karyawan atau pekerja bersikap dan berperilaku serta bertindak apabila berhubungan dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Pelanggaran etika bisnis. Belajar dari kasus Enron dan WorldCom yang mengingatkan bahwa praktik bisnis yang melanggar etika ternyata terjadi di negara yang sangat mengagungkan prinsip good corporate governance. Skandal tersebut terjadi karena diabaikannya aspek moral yang terkandung dalam prinsip good corporate governance, terutama prinsip keterbukaan dan pengungkapan, serta prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam penerapan good corporate governance hanya mengandalkan kepercayaan terhadap manusia sebagai pelaku bisnis dengan mengesampingkan aspek dimensi moral yang bersumber dari ajaran agama. Standar etika kerja biasanya dibuat dalam bentuk aturan perilaku. Etika kerja biasanya disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di lingkungan perusahaan seperti kejujuran, integritas, kerjasama, disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab. Etika kerja merupakan bagian penting dari kerangka kerja good corporate governance perusahaan dan memberikan acuan dalam merumuskan kebijakan, sistem, dan prosedur atau instruksi kerja. Konflik etika kerja. Terdapat beberapa contoh konflik etika kerja yang sering terjadi di perusahaan adalah masalah informasi rahasia dan konflik kepentingan. Informasi rahasia, seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia ini kepada pihak lain yang tidak berhak. Informasi rahasia dapat dilindungi oleh hukum apabila informasi tersebut berharga untuk pihak lain dan pemiliknya melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya. Konflik kepentingan, seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu konflik kepentingan dengan perusahaan. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bila karyawan dan pimpinan perusahaan memiliki secara langsung maupun tidak langsung kepentingan pribadi di dalam mengambil suatu keputusan, di mana keputusan tersebut seharusnya diambil secara objektif, bebas dari keraguan-raguan dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan. 8 hal yang termasuk kategori situasi konflik kepentingan tertentu adalah sebagai berikut.
Yang pertama, segala konsultasi atau hubungan lain yang signifikan dengan atau berkeinginan mengambil andil di dalam aktivitas pemasok, pelanggan, ataupun pesaing. 2. Segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan. 3. Segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan personal yang masih ada hubungan keluarga atau dengan perusahaan yang dikontrol oleh personal tersebut. 4. Segala posisi di mana karyawan dan pimpinan perusahaan mempunyai pengaruh atau kontrol terhadap evaluasi hasil pekerjaan atau kompensasi dari personal yang masih ada hubungan keluarga. 5. Segala penggunaan pribadi maupun berbagi atas informasi rahasia perusahaan demi suatu keuntungan pribadi. 6. Segala penjualan pada atau pembelian dari perusahaan yang menguntungkan pribadi. 7. Segala penerimaan dari keuntungan dari seseorang ataupun organisasi atau pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan. Dan yang terakhir, segala aktivitas yang terkait dengan insider trading atas perusahaan yang telah go public yang merugikan pihak lain. Etika profesi, aturan etika akuntan manajemen. Profesi akuntan manajemen sebagai salah satu profesi penting yang menunjang proses menghasilkan nilai tambah dalam aktivitas bisnis dituntut memiliki kompetensi yang tinggi sehingga mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan standar dan ketetapan dalam lingkungan kerja nyata. Ikatan Akuntan Manajemen di Amerika Serikat telah mengembangkan kode etik yang disebut Standar Kode Etik untuk praktisi akuntan manajemen dan manajemen keuangan, yang diantaranya kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan objektivitas. Aturan etika auditor internal. Profesi auditor internal memiliki kode etik profesi yang harus ditaati dan dijalankan oleh segenap auditor internal. Kode etik tersebut memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal tahun 2004 telah menetapkan kode etik bagi para auditor internal yang terdiri dari 10 hal, yang diantaranya, pertama, auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya. 2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. 3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan yang tidak mendiskreditkan profesi audit internal ataupun organisasinya. 4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya. 5. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya yang diduga dapat mempengaruhi profesinya. 6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya. 7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar profesional audit internal. 8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas. 9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan fakta-fakta penting yang diketahuinya. 10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Sampai di materi selanjutnya ya teman-teman.